Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Ustadzah. Nah, minggu lalu teman-teman bertemu dengan Ustadzah siapa? Nah, minggu lalu teman-teman bertemu dengan Ustadzah Yati. Nah, untuk sekarang ini teman-teman bertemu dengan Ustadzah siapa ini? Ada yang ingat? Bertemu dengan Ustadzah Kis. Nah, hari ini kita sudah bertemu lagi dengan hari apa teman-teman? Siapa yang tahu hari ini hari apa? Coba hari apa? Hari ini adalah hari Jumat. Nah, setiap Jumat kita kegiatannya apa teman-teman? Ada yang ingat? Kegiatannya adalah Sirah Nabawi. Nah, kali ini Ustadzah akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi. Kemarin kita sudah diceritain sama Ustadzah Yati tentang sahabat Nabi siapa? Coba. Nah, kemarin Ustadzah Yati bercerita tentang sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam. Nah, untuk kali ini Ustadzah Kis akan menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid. Nah, teman-teman sudah siap mendengarkan cerita belum? Yuk, semuanya harus fokus ya, karena nanti Ustadzah akan memberikan beberapa kuis. Dan teman-teman nanti menjawab kuisnya ya. Oke, teman-teman sudah siap? Oke, Ustadzah Kis akan mulai bercerita ya. Teman-teman silahkan fokus dan siap mendengarkan. Kisah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah seorang pemuda yang lembut sekali hatinya. Nama lengkapnya panjang sekali teman-teman. Nama Sa'id bin Zaid adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi. Sa'id bin Zaid masuk Islam saat berusia berapa teman-teman? Saat berusia 20 tahun. Nah, Sa'id bin Zaid adalah sahabat Nabi yang sangat menentang tradisi buruk kaumnya teman-teman. Beliau tidak pernah ikut menyembah berhala, tidak pernah ikut minum kemar, dan tidak berjudi. Jadi beliau itu adalah sahabat Nabi yang jauh dari perbuatan tercela teman-teman. Nah, kenapa Sa'id bin Zaid bisa mempunyai sifat seperti itu? Nah, itu semua karena didikan sang ayah. Jadi ayah Sa'id bin Zaid itu mendidik Sa'id bin Zaid supaya taat menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sepanjang hidupnya ayah Sa'id bin Zaid ini selalu mencari agama Islam teman-teman. Dan waktu itu Sa'id bin Zaid kecil selalu ikut bersama ayahnya. Nah, sayang sekali teman-teman, sebelum pencariannya memeluk agama Islam itu terkabul, ayahnya sudah wafat. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, nih ayah Zaid bin Zaid itu berdoa kepada Allah. Nah, supaya apa? Beliau berdoa supaya Said bisa menemukan agama Islam, yaitu agama yang lurus dan benar. Doa sang ayah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Nah, Sa'id bin Zaid akhirnya menerima seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama Islam. Nah, setelah Sa'id bin Zaid memeluk agama Islam, Sa'id bin Zaid langsung mengajak istrinya teman-teman. Nah, beliau mengajak istrinya untuk ikut masuk ke agama Islam. Nah, siapa nama istri Sa'id bin Zaid teman-teman? Istrinya adalah Fatimah binti Khattab, yaitu adik dari Umar bin
Khattab. Jadi Fatimah itu adiknya Umar bin Khattab, teman-teman. Nah, Fatimah itu istrinya sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Nah, ketika itu Umar bin Khattab mendengar bahwa Sa'id bin Zaid dan adiknya Fatimah masuk dan memeluk agama Islam, teman-teman. Saat itu Umar bin Khattab belum memeluk agama Islam, sehingga dia marah besar, teman-teman. Dan begitu mendengar adiknya masuk agama Islam, Umar bin Khattab langsung mendatangi rumah Sa'id bin Zaid. Nah, beliau mengetuk pintu dan marah-marah, teman-teman. Nah, setelah sampai di rumah Sa'id bin Zaid dan Fatimah, Umar bin Khattab marah-marah, teman-teman. Dan terjadilah pertengkaran di rumah itu. Umar bin Khattab menyuruh adiknya untuk tidak mengikuti ajaran Rasulullah, teman-teman. Nah, kira-kira Sa'id bin Zaid dan Fatimah kira-kira mengikuti anjuran Umar bin Khattab tidak, teman-teman? No, ada yang tahu tidak? Nah, Sa'id bin Zaid dan Fatimah tetap tidak terpengaruh dengan bujukan Umar bin Khattab. Nah, karena Sa'id bin Zaid dan Fatimah tetap teguh dalam pendiriannya, maka kesabaran itu membuahkan hasil, teman-teman. Hasilnya apa, teman-teman? Hasilnya adalah tadinya Umar bin Khattab yang keras menentang Islam, sekarang justru berbalik mau masuk ke agama Islam, teman-teman. Subhanallah, maha besar Allah dalam membalikkan hati umatnya ya, teman-teman ya. Nah, Rasulullah pernah bersabda, teman-teman. Coba bunyinya apa? Bunyinya adalah, barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala berikut pahala orang yang mengikutinya, dan itu tidak sama sekali mengurangi pahala orang yang melakukannya. Jadi artinya gini, teman-teman. Artinya kalau teman-teman mengajak kebaikan kepada teman yang lainnya, maka yang mengajak kebaikan tadi akan mendapatkan pahala. Yang diajak pun juga akan mendapatkan pahala, teman-teman. Sa'id bin Zaid adalah sahabat Nabi yang sederhana, teman-teman. Beliau adalah orang yang tekun beribadah dan tekun mempelajari Al-Quran. Nah, beliau ini tidak pernah absen ikut berjuang membela Islam, teman-teman, kecuali pada saat Perang Badar. Nah, Sa'id bin Zaid ini absen pada saat Perang Badar, teman-teman. Karena apa? Nah, Sa'id bin Zaid punya tugas sendiri dari Rasulullah, teman-teman. Kira-kira tugas apa ya yang diberikan Rasulullah untuk Sa'id bin Zaid? Nah, Sa'id bin Zaid tidak bisa ikut berperang dalam Perang Badar karena diutus oleh Rasulullah untuk mencari info tentang rombongan dagang Quraisy, teman-teman. Saat itu Sa'id bin Zaid diutus untuk untuk mencari info bersama Tolhah bin Ubaidillah. Masih ingat nggak, teman-teman, cerita tentang sahabat Nabi yang bernama Tolhah bin Ubaidillah yang dulu diceritakan oleh Ustadzah Novi? Nah, Sa'id bin Zaid ditugaskan bersama Tolhah bin Ubaidillah untuk mencari info tentang rombongan dagang dari Quraisy, sehingga Sa'id bin Zaid tidak bisa ikut serta dalam perang apa, teman-teman? Tidak ikut serta dalam Perang Badar. Nah, saat pulang dari mencari info tentang pedagang Quraisy, Perang Badarnya sudah selesai, teman-teman. Dan Perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, meskipun Sa'id bin Zaid tidak ikut berperang, namun Sa'id dan Tolhah tetap diberi bagian rampasan perang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat pulang
Perang Badar ini udah selesai teman-teman. Tetapi Sa'id bin Zaid dan Tolhah tetap diberikan bagian rampasan perang oleh Rasulullah. Karena meskipun tidak ikut perang Badar, Sa'id bin Zaid itu tetap bertugas meskipun bukan bertugas di perang Badar. Sa'id bin Zaid ikut memenangkan peperangan melawan Kekaisaran Besar Romawi teman-teman dan Raja Kisra di Persia. Setelah itu Islam menjadi tersebar di seluruh benua termasuk di negara barat. Saat terjadi perang Yarmuk melawan Romawi, jumlah pasukan sangat tidak imbang atau tidak sepadan teman-teman, yaitu jumlah dari kaum muslimin hanya sebanyak 24.000 teman-teman. Sementara pasukan musuh ada banyak sekali, yaitu sebanyak 120.000. Jadi tidak sepadan teman-teman. 24.000 tentara muslim melawan 120.000 tentara musuh. Oleh sebab itu, tentara muslim ada rasa was-was teman-teman. Apakah aku bisa menang ya? Tentaraku hanya 24.000 sementara musuhnya 120.000. Nah, tentara muslim agak khawatir teman-teman. Akan tetapi, komandan pasukan muslim selalu memberi semangat kepada tentara muslim teman-teman. Ayo teman-teman, kita pasti bisa menang. Kita pasti bisa menang. Jangan khawatir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, komandannya memberi semangat seperti itu teman-teman, sehingga kekhawatiran tentara muslim hilang. Dan akhirnya Allah pun memberikan kemenangan kepada tentara muslim. Alhamdulillah ya teman-teman, tentara muslim selalu menang dalam berperang. Sa'id bin Zaid adalah sahabat Nabi yang mulia. Tapi beliau selalu hidup sederhana teman-teman dan selalu taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesederhanaan beliau, pada saat berperang pun beliau tidak pernah mau menjadi pemimpin teman-teman. Beliau hanya ingin menjadi prajurit biasa. Padahal beliau adalah sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah. Beliau juga pernah menjadi gubernur Damaskus teman-teman. Selain bersifat sederhana, Sa'id bin Zaid juga bersifat dermawan teman-teman. Nah, apabila beliau ini mempunyai sedikit harta, beliau itu selalu membagi-bagikan kepada sesamanya, kepada yang kekurangan teman-teman. Nah, apabila beliau mendapat hasil dari rampasan perang, jadi rampasan perang itu tidak dipakai sendiri teman-teman, selalu disumbangkan ke Baitul Mal. Beliau hanya mengambil sedikit saja untuk keperluan keluarganya dan selebihnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, meskipun begitu teman-teman, masih saja ada orang yang memfitnahnya. Jadi, Sa'id bin Zaid difitnah mengambil hak tanah milik tetangganya teman-teman. Dan hal itu membuat beliau amat sedih. Oleh karena kesedihannya itu, Sa'id bin Zaid berdoa teman-teman. Nah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dikabulkan sesuai dengan permintaan dari Sa'id bin Zaid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang Sa'id bin Zaid dalam sebuah hadis teman-teman. Bunyinya adalah Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, demikian tadi kisah tentang sahabat Nabi Sa'id bin Zaid teman-teman. Kita bisa meniru sifat-sifat Sa'id bin Zaid yang baik ya teman-teman. Nah,
Tadi meskipun beliau sudah dijamin masuk surga, tetapi beliau apa teman-teman? Beliau tidak sombong. Beliau suka bersedekah, rajin beribadah, dan selalu sederhana. Nah, semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengizinkan kita masuk surga. Amin. Nah, demikian tadi cerita dari kisah Said bin Zaid, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita tadi. Dan satu lagi, jangan lupa nanti Ustadzah akan berikan kuisnya. Teman-teman menjawab ya. Oke teman-teman, sekian dulu cerita kisah tentang Said bin Zaid dari Ustadzah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ceria. Ustadzah tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.